Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan kami yang sejati. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup rendah hati apapun kedudukan kami di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 13 Agustus 2025 dengan judul Tidak ada kedudukan yang terlalu rendah untuk dihormati di dalam Kristus. Ayat inti Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kehidupan Kristus yang penuh kerendahan hati seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang yang ingin meninggikan diri di atas orang lain. Meskipun ia tidak memiliki noda dosa dalam karakternya, ia merendahkan diri untuk menghubungkan kodrat manusia kita yang telah jatuh dengan keilahiannya. Dengan kerendahan hati, Kristus memulai karya agungnya untuk mengangkat umat manusia yang telah jatuh dari kehinaan akibat dosa, memulihkan mereka dengan kuasa ilahinya yang telah ia hubungkan dengan umat manusia. Melewati kota-kota besar dan tempat-tempat terkenal yang penuh ilmu pengetahuan dan dianggap hikmat, ia menetap di desa Nazaret yang sederhana dan terpencil. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di tempat ini, yang darinya orang-orang umumnya percaya bahwa tidak ada kebaikan yang dapat datang. Di jalan yang harus ditempuh oleh orang miskin, terabaikan, yang menderita, dan yang berduka, ia berjalan saat di bumi, menanggung segala kesengsaraan yang harus ditanggung oleh mereka yang menderita. Keluarganya tidak dibedakan oleh ilmu pengetahuan, kekayaan, atau kedudukan. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai tukang kayu. Orang-orang Yahudi dengan sombong membanggakan bahwa Kristus akan datang sebagai Raja untuk menaklukkan musuh-musuhnya dan menginjak-injak bangsa-bangsa lain dalam murkanya. Namun, kehidupan Juru Selamat kita yang rendah hati dan taat
yang seharusnya mengabadikannya di hati orang-orang dan memberi mereka keyakinan akan misinya, justru menyinggung dan mengecewakan orang-orang Yahudi, dan kita semua tahu perlakuan yang ia terima dari mereka. Kristus tidak menginginkan manusia dengan melayani kesombongan mereka. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kesombongan manusia tidak direndahkan dan ditundukkan, jika hati yang keras kepala tidak dilembutkan oleh Roh Kristus, mustahil baginya untuk mengesankan keserupaan ilahinya kepada kita. Ia orang Nazaret yang rendah hati, mungkin telah mencurahkan penghinaan terhadap kesombongan dunia, karena ia adalah penguasa di istana surgawi. Namun ia datang ke dunia kita dengan kerendahan hati untuk menunjukkan bahwa bukan kekayaan, kedudukan, wewenang atau gelar terhormat yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh alam semesta surgawi, melainkan mereka yang mau mengikut Kristus, menjadikan setiap posisi tugas terhormat melalui karakter mereka, melalui kuasa kasih karunia-Nya. Tak seorang pun manusia dibenarkan untuk meninggikan diri dalam kesombongan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dikutip dari Letter 81, 1896. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang anak Allah, Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 179 paragraf 2. Kristus merendahkan dirinya dari kedudukan yang setara dengan Allah menjadi seorang hamba. Rumahnya di Nazaret, tempat yang terkenal akan kejahatannya. Orang tuanya termasuk di antara orang-orang miskin yang hina. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, dan ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan kondisi ini tidak menarik bagi banyak orang, khususnya orang-orang Yahudi. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 232 paragraf 4. Orang-orang Yahudi dengan sombong membanggakan bahwa Kristus akan datang sebagai raja untuk menaklukkan musuh-musuhnya dan menginjak-injak bangsa-bangsa lain dalam murkanya. Namun, kehidupan juru selamat kita yang rendah hati dan taat yang seharusnya mengabadikannya di hati orang-orang dan memberi mereka keyakinan akan misinya, justru menyinggung dan mengecewakan orang-orang Yahudi, dan kita semua tahu perlakuan yang ia terima dari mereka. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 566 paragraf 3. Betapa sedikit yang melihat sesuatu yang menarik dalam kerendahan hati Kristus yang sejati. Kerendahan hatinya bukan terletak pada penilaian rendah terhadap karakter dan kualifikasinya sendiri, melainkan pada kerendahan hatinya terhadap manusia yang telah jatuh untuk mengangkat mereka bersamanya ke kehidupan yang lebih tinggi. Orang-orang duniawi berusaha meninggikan diri mereka ke posisi orang-orang di atas mereka atau menjadi lebih unggul dari mereka. Namun Yesus, Anak Allah, merendahkan dirinya untuk meninggikan manusia, dan pengikut Kristus yang sejati akan berusaha menemui manusia dimanapun mereka berada untuk meninggikan mereka. Dalam bahasa yang lain dikatakan, Testimonies for the Church volume 2 halaman 27 paragraf 3. Kristus menjadi miskin demi kita supaya kita melalui kemiskinannya dapat dijadikan kaya. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 232 paragraf 5. Kristus tidak meninggikan manusia dengan melayani kesombongan mereka. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kesombongan manusia tidak direndahkan dan ditundukkan,
Jika hati yang keras kepala tidak dilembutkan oleh Roh Kristus, mustahil baginya untuk mengesankan keserupaan ilahinya kepada kita. Ia, orang Nazaret yang rendah hati, mungkin telah mencurahkan penghinaan terhadap kesombongan dunia, karena ia adalah penguasa di istana sorgawi. Namun ia datang ke dunia kita dengan kerendahan hati untuk menunjukkan bahwa bukan kekayaan, kedudukan, wewenang, atau gelar terhormat yang dihormati atau dijunjung tinggi oleh alam semesta sorgawi, melainkan mereka yang mau mengikuti Kristus, menjadikan setiap posisi tugas terhormat melalui karakter mereka, melalui kuasa kasih karunia-Nya. Artinya, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus hidup dengan kerendahan hati sebagaimana Yesus hidup rendah hati. Dan agar dapat hidup rendah hati sebagaimana Yesus hidup rendah hati, kita perlu kuasa kasih karunia Yesus. Apakah itu? Roh-Nya Kristus. Perhatikan yang ditandai kuning, dikatakan, jika kesombongan manusia tidak direndahkan dan ditundukkan, jika hati yang keras kepala tidak dilembutkan oleh Roh Kristus, mustahil baginya, yaitu mustahil bagi Yesus, untuk mengesankan keserupaan ilahinya kepada kita. Hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kita, maka kehidupan rendah hati Yesus dapat menjadi bagian kita. Meskipun kita hidup dalam kedudukan rendah di hadapan dunia, seperti menjadi tukang kayu, tetapi bila Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka hidup kita dan posisi kita adalah terhormat bagi sorga, sebab karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Inilah teladan hidup Yesus bagi kita semua. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 179 paragraf 3. Dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka bahwa kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi, tempat semua orang berjuang untuk meraih posisi tertinggi. Tetapi ia memberi mereka pelajaran tentang kerendahan hati dan pengorbanan diri demi kebaikan sesama. Kerendahan hatinya bukan berarti merendahkan karakter dan kualifikasinya sendiri, melainkan dalam menyesuaikan diri dengan manusia yang telah jatuh untuk mengangkat mereka bersamanya ke kehidupan yang lebih tinggi. Kita dapat menjadi seperti Kristus, hidup dalam kerendahan hati, agar melalui hidup kita dapat mengangkat sesama kita kepada kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan di dalam Yesus, oleh menerima kuasa kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kristus. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 232 paragraf 2. Kehidupan Kristus yang penuh kerendahan hati seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang yang ingin meninggikan diri di atas orang lain. Meskipun ia tidak memiliki noda dosa dalam karakternya, ia merendahkan diri untuk menghubungkan kodrat manusia kita yang telah jatuh dengan keilahiannya. Bagaimana caranya Yesus menghubungkan kodrat manusia kita dengan kodrat keilahian Yesus? Dengan menerima Roh-Nya Kristus yang kudus. Inilah pentingnya kita menerima Roh Kudus yang adalah Roh-Nya Kristus, agar alamiah manusia kita dihubungkan dengan kodrat ilahi dan kehidupan Kristus menjadi bagian hidup kita. Inilah yang disebut dengan mengambil bagian kodrat ilahi. Hidup rendah hati untuk mengangkat sesama kepada hidup yang lebih baik di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa meskipun posisi kami rendah di mata dunia, tetapi bila mana kami memiliki Roh Kristus dalam hati kami, yang mengubahkan karakter dan kualifikasi kami menjadi serupa dengan Kristus, maka kami menjadi terhormat di pandangan mata sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, dan kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, hidup rendah hati apapun posisi kami, sehingga kami oleh kehidupan yang rendah hati
dapat mengangkat sesama kami kepada kehidupan yang lebih baik. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.